Saatnya panen lidah buaya nih teman. Tapi bukan lidah dari binatang buaya beneran loh, melainkan tanaman lidah buaya. Tanaman jenis kaktus ini bisa dibuat menjadi minuman yang menyegarkan loh. Tidak hanya segar, tapi juga bergizi dan bermanfaat. Salah satunya jika rutin mengkonsumsinya, bermanfaat untuk kesehatan tubuh dan kulit kita. Nah, di kawasan Pasuruan Prigen, Jawa Timur, ada pabrik pembuatan minuman kaleng lidah buaya loh. Ikut unyil yuk. Setelah proses pensortiran, cuci dulu lidah buayanya. Yang bersih ya, Bu. Kemudian masukkan ke mesin ini nih, yang akan mengupas bagian kulit dari lidah buayanya. Sehingga hasil pemotongan tinggal dagingnya saja. Lidah buaya sebenarnya tumbuhan asli asal Amerika yang satu keluarga dengan kaktus. Tidak semua jenis lidah buaya dapat dikonsumsi dengan aman loh. Ada juga yang beracun. Jenis lidah buaya yang dipergunakan untuk minuman segar yakni babanisis yang bisa dikonsumsi secara aman. Ayo, potong dadu kecil, kemudian direndam sebanyak 3 kali. Rendaman ini berguna untuk menghilangkan lendir yang masih tersisa di daging lidah buayanya. Baru deh, siap dibuat menjadi minuman lidah buaya. Tabung besar ini akan diisi dengan air, gula, dan perasa minuman. Nah, mesin mixing ini akan mencampur seluruh bahan baku cair yang sudah dibuat dengan kapasitas 6.000 liter. Suhunya 70 derajat Celcius. Baru akan difilter juga hasil mixing dengan alat filtrasi. Kemudian akan dicampur di proses pengisian dengan gel lidah buaya. Tuh lihat, ribuan kaleng sudah rapi berbaris. Yang rapi ya kaleng jalannya. Mesin ini akan membawa ribuan kaleng ke bagian can wash atau alat pembersih kaleng. Pembersihan kaleng menggunakan air dengan suhu 90 derajat Celcius. Ini gunanya untuk membunuh kuman yang ada di dalam kaleng. Kaleng ini akan dibawa dengan sabuk berjalan ke mesin filling ini. Mesin ini mampu memproduksi sebanyak 216.000 kaleng setiap harinya. Nah, di mesin filling ini, gel lidah buaya dan air tadi akan dimasukkan ke kaleng yang sudah bersih. Prosesnya cepat loh. Di mesin ini juga, jika kaleng sudah terisi air dan gel lidah buaya, akan diberi cairan nitrogen. Tuh, jadi kelihatan panas ya, keluar asap. Tapi ini nggak panas loh. Malahan nitrogen cair ini dingin. Fungsinya untuk menghilangkan sisa oksigen di dalam kaleng agar tidak terjadi pertumbuhan bakteri di dalamnya. Baru deh ditutup dengan tap can ini. Loh, kok pada jatuh ya? Oh iya, ini alat untuk mendeteksi jika ada kaleng yang tidak sesuai standar pabrik. Seperti jika kaleng rusak atau berat bersih kalengnya kurang. Selanjutnya proses sterilisasi atau yang biasa dikenal dengan istilah retut dengan cara dikukus di dalam keranjang ini. Mesin besar ini mampu menampung 5.600 kaleng minuman untuk sekali retut. Nah, suhu yang dihasilkan di sini harus 121 derajat Celcius dan dipanaskan selama 20 menit. Nah, setelah selesai, baru dikeluarkan dan ditransfer ke proses packing. Wah. Wih, ibu-ibu ini cepat banget ya packing minumannya. Semangat ya ibu-ibu. Memang saat selesai olahraga, minum minuman yang sehat dan segar paling nikmat deh. Apalagi minum minuman lidah buaya. Badan jadi segar, kulit pun jadi semakin cantik. Wih. Apes banget sih. Rantai pakai copot segala. Melan, itu kan si Embul. Kenapa ya dia, Nyil? Samperin yuk. Sepedanya kenapa, Embul? Aduh, rantainya putus nih, Nyil. Emang enak. Kualat kamu, Mbul, sama Melan. Makanya jangan iseng. Iya deh, Ambul minta maaf.
Bantuin Mbul Yaudah, dorong yaudah. dong. Bantuin Embul yuk Mel. Ayo Embul, jalan duluan. Pisang, tanaman kaya manfaat ini tumbuh subur di alam Indonesia. Dari buah, daun, batang, sampai pelepahnya bisa dimanfaatkan loh. Salah satunya jadi topi keren ini. Yap, inilah topi berbahan pelepah pisang. Wah, unik ya. Tekstur dari pelepah pisang sangat indah dan alami banget. Teman-teman Unyil jadi makin gaya tuh pakai topi pelepah pisang. Nah, penasaran ingin tahu cara membuatnya? Ikut Unyil ke tempat pembuatannya yuk di Gresik, Jawa Timur. Ayo Willy, Seva, Iyun, dan Kevin, kita ambil pelepah pisangnya. Kumpulkan yang banyak ya, biar kita bisa buat banyak topi pelepah pisangnya. Dari ratusan jenis pisang, hanya ada 3 jenis yang memenuhi syarat, yaitu pelepah pisang gepok, pisang raja, dan pisang susu. Pelepah pisang dari ketiga jenis pisang tersebut fleksibel dan punya tekstur bagus. Ayo teman-teman, semangat ya. Kalau dikerjakan bersama-sama, bisa cepat selesai nih. Oke, sudah terkumpul banyak nih. Kita lanjut ke tahap berikutnya yuk. Kandungan air di pelepah pisang masih tinggi. Jadi, untuk mengurangi kadar airnya, kita harus jemur pelepah pisangnya. Ayo, Willy dan Seva bantu jemur ya. Jemur pelepah pisang dengan panas matahari stabil selama 10 hari. Wah, lama juga ya. Ini agar penguapan airnya merata, sehingga kandungan air akan hilang sampai 80%. Setelah kering, kita potong bagian pinggir pelepah pisang. Lembaran pelepah pisang ini jadi lebih rapi kan? Sip. Loh, kok selesai dijemur, disiram air lagi sih? Teman-teman Unyil pasti bingung deh. Ini dilakukan untuk membersihkan kotoran dan debu. Selain itu dapat menjaga kelembapan supaya tidak mudah patah. Pencucian ini tanpa bahan kimia sama sekali loh, hanya air saja. Cuci sampai beberapa kali sampai bersih ya. Oke. Jemur kembali pelepah pisangnya, lalu siap untuk kita kreasikan. Asik, sudah mulai nih proses intinya. Pelepah pisang akan kita lapisi bahan spons dan kain puring. Yuk, lem bahan sponnya terlebih dahulu, biar kuat daya rekatnya. Willy beri lem jangan banyak-banyak ya, nanti habis deh. Lapiskan lem di pelepah pisang, lalu rekatkan pelepah pisang di bahan spons. Sip, biar rapi, potong bagian pinggir seperti ini. Sekarang gunting kain puring sesuai pola. Lapisi dengan lem, lalu tempel kembali di bahan spons. Sip, tahap penempelan sudah selesai nih. Lanjut ke tahap penjahitan. Jahit bahan agar semakin merekat kuat. Saatnya menggambar pola di atas lapisan pelepah pisang. Ayo teman-teman, ikuti polanya dengan pas ya. Oke, lanjut potong mengikuti gambar. Rangkai potongan pola, lalu jahit menggunakan benang. Benang jahitnya unik loh, karena terbuat dari pelepah pisang. Jahit dengan teknik menyilang seperti ini. Fungsinya agar daya ikatnya semakin kuat dan tidak mudah putus. Topi pelepah pisang tidak perlu diwarnai, karena topi ini lebih disukai karena teksturnya yang alami, tanpa pewarnaan. Wih, keren-keren banget kan? Selain topi, ada tas juga loh. Untuk harga, satu topi pelepah pisang sekitar Rp100.000. Kalau tas pelepah pisang, harganya mencapai Rp300.000. Berkat kreativitas, pelepah pisang pun jadi punya nilai ekonomi yang tinggi. Mantap!